Bab 336. Memadukan kompor spiritual, Alasan mengapa aliansi kuil berani setuju untuk membiarkan iblis-iblis itu masuk adalah karena mereka tidak takut membiarkan mereka mendapatkan lebih banyak kompor spiritual. Ketika menggabungkan lebih dari 3 tungku spiritual, bahayanya akan sangat tinggi dan kemungkinan berhasil sangat rendah. Dan terlebih lagi, surga ilusi dengan sendirinya menolak elemen kegelapan. Namun, aliansi kuil dan para petinggi dari kuil pendeta tidak berharap Kaisar Dewa Iblis dapat ikut campur dengan cara ini, menyelamatkan pembangkit tenaga iblis itu dan menghancurkan rencana mereka sepenuhnya. Dan kali ini, pembangkit tenaga iblis membunuh sebagian besar pemburu iblis yang masuk. Dalam hal kerusakan, kedua belah pihak kehilangan banyak, tetapi iblis kehilangan lebih banyak. Bagaimanapun, hanya penerus dari berbagai dewa iblis yang mati dalam perjalanan ini. Gumpalan cahaya lemah yang bergerak secara mandiri, mengambil bentuk bola hijau yang mengambang di belakang punggung semua orang. Mengikuti mereka adalah kilatan cahaya hijau yang menutupi tubuh mereka, menghilang bersama. Long Hao Chen adalah orang terakhir yang menghilang. Ye Xiaolei melambaikan tangannya padanya, dengan lembut menyatakan kata-kata terima kasih. Bagaimana mungkin dia tidak bisa membedakan yang baik dari yang jahat? Hanya saja dia adalah orang yang sangat keras kepala yang menolak untuk mengakuinya dari mulutnya sendiri. Perubahan aneh terjadi pada semua orang, yang sendirian di ruang hijau, hanya diisi dengan hijau tak berujung dan menerapkan ikatan yang tak tertandingi. Tidak dapat pergi dari tempat ini, setiap orang menyelesaikan asimilasi kompor spiritual mereka sendiri dalam posisi bersila. Karena setiap orang menyerap jumlah kompor spiritual yang berbeda, proses asimilasi secara alami berbeda untuk mereka semua. Sidang untuk memulai proses ini langsung dibatalkan oleh Ye Xiaolei, sehingga mereka diselamatkan dari persidangan ini dan akan langsung dibawa untuk memadukan kompor spiritual mereka sendiri. Di antara mereka, orang yang memiliki waktu paling mudah tidak diragukan lagi adalah Long Hao Chen. Dia tidak mendapatkan kompor spiritual baru di surga ilusi, dan dengan demikian hanya tinggal di sini sebentar, sebelum berangkat ke ruang berikutnya dengan secercah cahaya di tengah gelombang hijau. Kemudian, percobaan terakhirnya untuk memadukan kompor spiritual dimulai. Yang lain tidak memiliki waktu yang mudah. Untuk proses asimilasi, Wang Yuan dan Keier hanya memperoleh 1 kompor spiritual baru, sementara yang lainnya memiliki 2 kompor spiritual untuk diasimilasi sepenuhnya. Meskipun menggunakan urutan 1, mengasimilasi beberapa kompor spiritual biasanya membutuhkan seseorang untuk melewati kesulitan yang cukup besar. Keier dengan cepat menyatu dengan kompor spiritualnya. Sebagai pengguna konstitusi sebagai putri suci samsara, dan satu-satunya dewa lain yang dipilih selain Long Hao Chen, menggabungkan kompor spiritual dengan atribut yang sama seperti miliknya sama sekali tidak memiliki tantangan, bahkan jika ini sudah kompor spiritual ketiga itu. Dia menyerap. Kompor spiritual yang diserap Keier kali ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan kompor spiritualnya sendiri di samsara, tetapi itu adalah tingkat yang sama dengan kompor spiritual 1000 serangannya. Kompor spiritual ini bernama Real Shadow. Itu hanya cocok digunakan oleh assassin, karena hanya assassin dengan kemampuan doppelganger yang bisa menampilkan kekuatan penuh dari kompor spiritual ini. Saat digunakan, Real Shadow akan memungkinkan untuk membuat bayangan yang dibuat oleh seorang pembunuh menjadi nyata. Dalam keadaan aslinya, kompor spiritual bayangan nyata akan menghasilkan efek ini selama kira-kira 3 detik, tetapi karena itu akan terus berkembang, durasi ini akan meningkat. Kegunaan terbesarnya adalah kemampuan untuk membuat bayangan belakang menjadi nyata, memberi mereka kekuatan bertarung yang sama dengan penggunanya. Meski hanya berlangsung selama 3 detik, efeknya tidak diragukan lagi mengubah permainan di beberapa waktu penting. Mengingat kekuatan Keier, dengan tambahan True Shadow ini, efektivitas serangannya di medan perang tidak diragukan lagi akan meningkat beberapa kali lipat. Bayangkan saja, jika dia menggunakan kompor spiritual samsara sementara juga menggunakan bayangan nyata, betapa menakutkannya itu? Tentu saja, kompor spiritual ini bukanlah sesuatu yang dapat digunakan sesuka hati. 3 kali sehari akan menjadi jumlah maksimum yang dapat digunakan. Sayangnya, kompor spiritual ini harus menyatu dengan 2 kompor spiritual Keier lainnya segera setelah itu, dan masalah terbesar Chai adalah apakah dia akan berhasil menggabungkan ketiganya menjadi satu atau tidak. Dia juga satu-satunya orang yang memadukan 3 kompor spiritual dalam perjalanan ini. Penyerapan bayangan nyata dengan cepat dicapai, dan selanjutnya, Keier mendapati dirinya basah kuyup di kolam hijau, dengan cara yang sama seperti yang terjadi pada Long Hao Chen.
Wang Yuanyuan hanya sedikit lebih lambat dari Kair untuk mengasimilasi kompor spiritualnya. Karena dia hanya perlu menyatu dengan satu kompor spiritual, gerbang spasial yang sesuai dengan atributnya, menyatu dengannya berjalan dengan cepat. Setelah itu, dia benar-benar langsung menyeberangi kolam hijau itu, dan menjadi orang pertama yang muncul di depan kuil alam. Hanya memiliki satu kompor spiritual, dia tidak perlu menjalani proses peleburan, dan dengan demikian menjadi orang pertama yang mendapatkan keuntungan dari perjalanan di surga ilusi ini. Tentu saja, dia saat ini belum bisa meninggalkan surga ilusi, dan masih perlu menunggu rekan-rekannya keluar, khususnya Long Hao Chen. Pergi langsung tidak akan nyaman bagi mereka, jadi dia harus melewati Tower of Eternity untuk pergi. Proses penggabungan kompor spiritual bisa disebut berapi-api untuk kasus Sima Xian. Mengesampingkan rambut wajahnya, semua bulu tubuhnya berdiri karena efek guntur yang ganas. Kompor spiritual guntur ungu memiliki kekuatan ofensif yang sangat jelas, sebanding dengan tingkat kedua dari kompor spiritual. Kekuatannya seperti yang bisa dibayangkan, dan terlebih lagi, atribut penguasaan Sima Xian bukanlah guntur, lagi pula praktis tidak ada manusia dengan guntur sebagai atribut penguasaan alami mereka yang ada di dunia ini. Untuk alasan ini, menjadi semakin sulit baginya. Rasa sakit dari perpaduan dengan kompor spiritual guntur ungu ini memberinya rasa sakit yang hampir membuatnya merasa lebih baik sekarat, tetapi keuletan Sima Xian tidak lebih lemah dari manusia lainnya. Jika dia tidak memiliki dedikasi dan keuletan yang luar biasa ini, bagaimana dia akan memilih untuk melewati jalan kekerasan sebagai seorang pendeta? Orang ini berteriak dengan keras sebagai penyemangat saat menyatu dengan kompor spiritual guntur ungu ini. Mungkin itu adalah sisi pemberani yang akhirnya menaklukkan jantung kompor spiritual petir ungu, saat dia akhirnya mulai menyelesaikan proses asimilasi ini. Kompor spiritualnya yang lain jauh lebih mudah untuk dipadukan. Kompor spiritual ini disebut Light of Double Exposure, dan dipilih dengan sangat hati-hati untuknya oleh Long Hao Chen setelah menanyakan Ye Xiaolei tentang hal itu. Itu adalah kompor spiritual yang mendukung dengan sekali penggunaan. Untuk menduplikasi serangan apapun setelah digunakan. Batasannya adalah bahwa jumlah penggunaan adalah 3 hari, dan pilihan cahaya eksposur ganda ini yang selanjutnya ditambahkan ke kompor spiritual guntur ungu secara alami diorientasikan demi pengejaran Sima Xian terhadap jalur kekuatan ledakan. Kekuatan ledakannya langsung, dan dibutuhkan untuk tim. Dibandingkan dengan Sima Xian, Lin Xin jauh lebih diberkati. Kedua kompor spiritualnya memenuhi untuk bersekutu dengannya sampai tingkat yang mencengangkan, sampai-sampai dia tidak perlu mengambil inisiatif apapun, namun kedua kompor spiritual tersebut mulai berasimilasi ke dalam tubuhnya pada saat yang bersamaan. Mengingat bagaimana kendali Lin Xin atas elemen api sangat tinggi, asimilasi ini senyaman ikan yang berenang di air, hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam lebih lama dari Wang Yuanyuan. Setelah menyelesaikan asimilasi dua kompor spiritual, dia dipindahkan ke kolam hijau. Selain Heart of Flames, kompor spiritual lain yang diperolehnya disebut kompor spiritual Flame Eagle, kompor spiritual ganda yang berorientasi ofensif dan defensif. Kompor spiritual Flame Eagle dapat membebaskan elang api yang sangat besar untuk membantunya dalam serangan dan pertahanan, dan dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pengguna kompor spiritual Flame Eagle dan kompor spiritual jantung api mencapai tingkat kompatibilitas yang tinggi, yang merupakan alasan penting yang memungkinkannya untuk mengasimilasi keduanya pada saat yang bersamaan. Asimilasi berjalan lancar untuk Han Yu juga, yang memperoleh dua kompor spiritual yang dikenal sebagai kompor spiritual penjaga cahaya dan kompor spiritual untuk kumpulan cahaya. Salah satunya adalah kompor spiritual untuk pertahanan sementara yang lainnya adalah kompor spiritual yang mendukung, dan keduanya adalah kompor spiritual yang relatif damai. Selain itu, dua kompor spiritual yang dia asimilasi secara langsung meningkatkan kultivasi pengguna. Jadi, dalam proses fusi, Han Yu merasakan kekuatannya sendiri meningkat secara bertahap, sementara energi spiritual internal bawaannya mencapai tingkat 80, yang samar-samar dia rasakan. Dalam perpaduan kompor spiritual nanti, dia kemungkinan besar akan menjadi orang yang paling lancar menggunakannya. Asimilasi Chen Yinger sebenarnya lebih sulit dari yang diharapkan. Selain kompor spiritual kambing hitam, dia mendapatkan kompor spiritual lain yang cocok untuk summoner yang disebut kompor spiritual penghasil waktu. Mengandalkan itu, seseorang dapat memperpanjang durasi kemampuan pemanggilan dan waktu bertahannya. Sederhananya, digunakan pada Magdul, kekuatannya akan bertahan selama 20 menit, bukan 10 setelah menyerap kristal ajaib. Ini adalah kemampuan yang sangat berguna, dan dengan tambahannya di atas kemampuan pemanggilan ganda kompor spiritual kambing hitam,
kekuatan Chen Yinger pasti akan mendapatkan peningkatan yang sangat besar. Namun, mengasimilasi kedua kompor spiritual ini bukanlah hal yang mudah, dan mereka bahkan tidak memiliki atribut yang sesuai, secara alami membuat penyerapannya sulit. Namun, temperamen Chen Yinger sebenarnya relatif berlawanan dengan Wang Yuanyuan. Setelah mendapatkan Magdul babi kecil, kegunaannya untuk tim meningkat. Tetapi sampai sekarang, dia hanya mampu memberikan bantuan atau menyelesaikan beberapa tugas penting tertentu. Dia selalu memikirkan penampilannya dalam tim, dan merasa dari awal hingga akhir bahwa dia tidak pernah memenuhi tugasnya sebagai pemanggil dengan baik. Semakin baik dia diperlakukan oleh rekan-rekannya, semakin jauh dia menyalahkan dirinya sendiri. Pada saat ini, penyerapan kedua kompor spiritual ini membuatnya sangat kesakitan, tetapi dia menggigit giginya dengan erat dan menahannya, tidak gemetar sedikit pun. Matanya penuh dengan resolusi, dan atas dasar kemauan inilah dia menyelesaikan asimilasi berturut-turut dari kompor spiritual ini. Setiap orang memiliki keberuntungan yang berbeda, tetapi mereka menginvestasikan upaya yang sama. Dalam kehidupannya, orang akan selalu mendapatkan tingkat keberuntungan yang berbeda, tetapi setiap orang akan mendapatkan kesempatan. Namun, terserah pada diri mereka sendiri apakah akan menangkap peluang ini atau tidak. Tanpa ragu, ini adalah kesempatan terbaik untuk mengambil kesempatan ini untuk semua orang di Demon Hun Squad kelas 21 tingkat umum. Selama mereka dengan lancar keluar dari perjalanan di surga ilusi ini, mereka terikat untuk membedakan diri mereka dari pasukan pemburu iblis lainnya. Memadukan kompor spiritual adalah sesuatu yang belum pernah dialami kelompok Long Hao Chen sebelumnya, apalagi mendengar detailnya. Bahkan dalam cerita tentang misteri kompor spiritual yang diceritakan Long Xingyu kepadanya, tindakan memadukan kompor spiritual hanya disebutkan dalam satu kalimat. Secara teori, tidak ada batasan jumlah kompor spiritual yang dapat diserap. Selama tubuhnya bisa menahannya, dia akan bisa terus menyerapnya. Tapi bagaimana praktiknya? Secara umum, pembangkit tenaga listrik biasanya mampu menyerap 3 kompor spiritual, sebelum secara fundamental mencapai batasnya. Tetapi memperoleh 3 tungku spiritual pertama-tama membutuhkan banyak keberuntungan. Bab 337. Memadukan kompor spiritual, 2. Jika seseorang terus mengasimilasi kompor spiritual bahkan setelah itu, mungkin ada komplikasi pada tubuhnya. Hanya dengan pemahaman yang sangat dalam tentang kompor spiritual, dan khususnya, pemahaman yang sempurna tentang properti dari kompor spiritualnya sendiri, maka manusia dapat menggunakan 4 atau bahkan 5 kompor spiritual. Dalam sejarah Temple Alliance, ada beberapa catatan masa lalu pembangkit tenaga listrik yang menyatu dengan kompor spiritual dalam jumlah yang sangat tinggi, dan semuanya telah meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah. Namun, bahkan lebih banyak catatan yang menggambarkan kasus-kasus dari tungku spiritual yang diserap dalam jumlah berlebihan secara negatif mempengaruhi kehidupan pengguna mereka. Untuk benar-benar menyerap lebih banyak kompor spiritual, ada metode lain, yaitu dengan menggabungkan kompor spiritual satu sama lain. Memadukan kompor spiritual yang sudah berasimilasi akan mengurangi jumlah kompor spiritual dalam tubuh seseorang, dan dengan demikian menciptakan lebih banyak ruang yang tersedia untuk menyerap kompor spiritual lainnya. Setelah peleburan, kompor spiritual akan menghasilkan efek akumulasi, dan ini akan meningkatkan efisiensinya. Ini benar-benar hal yang baik bagi siapapun, tetapi apakah sangat mudah untuk memadukan kompor spiritual? Mendapatkan kesempatan untuk memadukan kompor spiritual pertama-tama sangat sulit, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang fakta bahwa penggabungan itu sendiri melibatkan sebagian besar ketidakpastian dan risiko. Kelompok Long Hao Chen telah memperoleh kesempatan yang begitu besar, tetapi masih terlalu dini untuk mengatakan apakah mereka dapat memperoleh manfaat darinya. Direndam di kolam hijau, Long Hao Chen tiba-tiba dalam keadaan pikiran yang tenang. Setelah kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih, pikirannya menjadi lebih fokus, dan mencapai kondisi optimal dengan sangat mudah. Segera, dia merasakan tubuhnya sendiri terbungkus oleh energi vital, meresapinya dengan lembut. Energi kehidupan ini memasuki tubuhnya secara perlahan, atau setidaknya terasa seperti itu. Energi yang tidak berbahaya dan bermanfaat ini bergabung dengan energi spiritual cair Long Hao Chen, memperkuat tubuh dan pikirannya, dan segera dia mencapai tingkat relaksasi yang lengkap. Semua otot dan saluran energinya benar-benar lemah saat ini. Secara bertahap, energi vital lembut ini menutupi seluruh tubuhnya, sebelum perlahan mengalir ke dadanya. Di sana, itu perlahan mereda. Light Elemental Fiery Yating duduk di dalam kompor sein spiritual karena energi vital tipis berwarna hijau ini dituangkan ke dalam kompor sein spiritual. Segera, perubahan misterius terjadi. Kedua tangan Yating mulai mengadopsi pose tertentu.
Saat wajahnya menunjukkan ekspresi bahagia, dia memasuki keadaan khusus. Cahaya putih lembut dipancarkan oleh kompor sein spiritual, menghasilkan lingkaran putih yang menyebar di dalam Long Hao Chen yang tiba-tiba merasa otaknya sendiri pusing. Di dadanya, dia merasakan sensasi panas, tetapi ini tidak memengaruhi keadaan fokusnya. Energi spiritual cair dalam tubuhnya dikonsumsi tanpa suara dengan kecepatan yang mencengangkan di bawah perasaan nyaman ini, dan di kolam hijau ini, energi vitalnya terus menguat. Tetapi ini tidak membantu dalam meningkatkan energi spiritual internalnya. Tampaknya waktu tidak berlalu di tempat ini, dan Long Hao Shen merasakan kehangatan di dadanya meningkat sampai mencapai tingkat panas yang membakar. Setelah secara bertahap mencapai keadaan ini, itu menghasilkan perasaan berkobar, seolah bola api dinyalakan dengan keras di dalam dadanya. Namun, dia tidak merasa khawatir saat itu. Jika bahkan setelah kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih dan dengan tingkat pemahamannya tentang dua kompor spiritualnya, dia masih tidak dapat memadukannya, siapa yang bisa mencapai fusi? Ini bukan arogansi tapi kepercayaan diri. Namun, Long Hao Chen masih gugup. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk rekan-rekannya. Perpaduan kompor spiritual ini menimbulkan rasa sakit yang jauh melebihi imajinasinya. Selain itu, karena secara praktis tidak ada energi spiritual internalnya yang tersisa untuk perlindungan diri, setelah diserap seluruhnya dalam proses fusi, semua rasa sakit yang tersisa untuk ditanggung oleh tubuhnya. Long Hao Chen benar-benar melihat ke depan untuk melihat perubahan seperti apa yang akan muncul setelah perpaduan antara Yating dan Sein Spiritual Stove. Yang dia inginkan hanyalah bahwa kemampuan tarik kompor spiritual Sein tidak akan hilang. Sebenarnya, bahkan mengingat kecerdasannya, Long Hao Chen lupa fakta bahwa setelah menyelesaikan kebangkitannya, kondisi mentalnya belum pulih. Rasa sakit yang harus dia tanggung memang semakin kuat dan kuat, mencapai titik di mana dia harus mengatupkan giginya untuk hampir tidak bisa menahannya. Jangan lupa bahwa meskipun ia hanya memiliki dua kompor spiritual, ini adalah dua kompor spiritual yang telah berevolusi. Kompor spiritual yang tidak berevolusi dan berevolusi sama sekali tidak sama. Sebagai contoh sederhana, kompor sein spiritual yang tidak pernah berevolusi hanyalah kompor spiritual tingkat kelima, tetapi setelah berevolusi, sudah bisa disebut kompor spiritual tingkat keempat. Setelah dua evolusi, itu bahkan mencapai puncak tingkat keempat. Dan lebih jauh lagi, kompor spiritual yang telah berevolusi ini akan menjadi jauh lebih stabil dan terkait dengan tubuh, membuat proses peleburan menjadi jauh lebih sulit. Dan terlebih lagi, dia masih memiliki peri cahaya, Yating. Setelah mengikuti Long Hao Chen, Yating sudah berevolusi 3 kali. Jangankan dia, bahkan banyak pembangkit tenaga listrik yang mencapai langkah ke-8 atau ke-9 tidak serta-merta membuat kompor spiritual mereka sering berevolusi. 3 evolusi memberi Yating tubuh yang hampir seperti korporeal, dan di surga ilusi, dia berhasil mendapatkan energi vitalnya sendiri. Dalam arti tertentu, dia sudah tidak sesederhana kompor spiritual belaka, dan kecerdasannya sangat besar. Selama dia terus berevolusi, suatu hari dia akan mencapai tingkat kompor spiritual cerdas yang telah disebutkan Long Hao Shen sebelumnya. Dan hari itu, dia akan mencapai tingkat tertinggi sebagai kompor spiritual. Untuk alasan ini, ketika Long Hao Chen menyatukan kompor sein spiritual dan peri cahaya Yatingnya, kesulitannya jauh lebih sulit daripada orang lain. Tentu saja, rasa sakit yang harus ditanggung Long Hao Shen sama sekali bukan yang paling sengit. Setidaknya Kair memiliki waktu yang lebih sulit darinya. Pada saat yang sama, Kair juga duduk di kolam hijau. Dia agak pucat dan keringat dengan cepat menetes dari wajahnya. Di sekelilingnya, beberapa aliran abu-abu udara bergelombang, dan nafas kehidupan terasa tidak sesuai dengan niat membunuh yang intens. Di bawah niat membunuhnya yang menakutkan, pakaiannya benar-benar telah memudar, dan kulit putih bersihnya terus-menerus dipenuhi dengan keringat. Dapat dilihat dengan jelas bahwa di bagian tengah dadanya gelombang kilau abu-abu muncul tanpa henti, menyebabkan niat membunuh di sekitarnya meningkat terus-menerus. Meskipun kompor spiritual Long Hao Chen telah berevolusi beberapa kali, Kair memiliki 3 kompor, yang salah satunya baru saja berevolusi. Kesulitan menggabungkan 3 tungku spiritual secara eksponensial lebih tinggi daripada melakukan hal yang sama dengan 2 tungku. Dengan demikian, meskipun 2 kompor spiritual Long Hao Chen telah berevolusi sebanyak 5 kali, rasa sakit yang harus dia tanggung jauh dari yang dialami oleh Kair. Orang yang berbeda pasti memiliki pengalaman yang sangat berbeda selama penggabungan kompor spiritual mereka, dan ini masih berlaku bahkan jika 2 orang tidak begitu berbeda dalam kultivasi, atau dalam kompor spiritual yang telah mereka asimilasi.
Ini karena kondisi pikiran memiliki pengaruh yang besar pada proses fusi. Kair tidak diragukan lagi dipenuhi dengan tekad yang teguh, dan ini menjadi kasus terutama setelah dia mengikuti Long Hao Chen. Kemuraman dalam dirinya secara bertahap telah diterangi oleh pancarannya, yang bisa dikatakan telah memperbaiki sifatnya. Gigih ketika menghadapi kesulitan, dia akan terus berjuang selama itu demi Long Hao Chen, dan tidak pernah kendur kapan saja. 3 kompor spiritualnya adalah kompor spiritual samsara, kompor spiritual 1000 pukulan dan kompor spiritual bayangan sejati yang baru diperoleh. Tidak diragukan lagi, kompor spiritual samsara menempati posisi terdepan di antara ketiganya. Dalam hitungan detik proses peleburan dimulai, kekuatan mengerikan dari kompor spiritual samsara meledak seketika, segera mengalahkan dan menghancurkan 2 kompor spiritual lainnya, sebelum mulai mengasimilasi 2 lainnya. Menyerap fragmen dan energi dari 2 lainnya, kompor spiritual samsara memang tirani. Seseorang mungkin bertanya apa sensasi jika 2 kompor spiritual hancur berkeping-keping di dalam tubuh Anda. Pada saat itu, bukan hanya pakaian Kair yang dimusnahkan, tapi bahkan seluruh tubuhnya menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahannya. Beruntung bahwa asimilasi kompor spiritual samsara telah terjadi jauh sebelumnya, dan dia dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan penghancurnya. Setelah melewati 10 tahun peleburan, kompor spiritual samsara mendapatkan keselarasan sempurna dengan tubuhnya, bahkan ketika tubuhnya hancur, kompor spiritual samsara mengeluarkan energi untuk melindunginya. Namun, meski begitu, spiritual samsara hanya melindungi tubuhnya dan tidak mengurangi rasa sakitnya. Coba pikirkan, rasa sakit apa yang akan keluar dari tubuh Anda sendiri yang tercabik-cabik? Dengan demikian, pada saat itu, tubuh Kair terasa sangat mati rasa, sebelum rasa sakit yang tak tertandingi menghantamnya, menjerumuskannya ke dalam keadaan yang bahkan lebih menakutkan daripada saat asimilasi awal kompor spiritual samsara. Bahkan jika itu adalah Long Hao Chen, bukan Kair, dia mungkin akan berteriak dengan sedih. Namun, Kair tidak melakukannya. Setelah tersiksa oleh kompor spiritual samsara sejak menjadi gadis berusia 3 tahun, dia sangat ulet, dan terus mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit dengan getir. Perpaduan antara 3 kompor spiritual terlalu menantang. Bahkan dengan pimpinan kompor spiritual samsara, dia masih menghadapi bahaya yang ekstrim dan tak terhindarkan. Karena yang lain baru saja menyerap kompor spiritual yang baru mereka peroleh, proses fusi mereka tidak sesulit bagi Long Hao Chen dan Kair. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka mendapatkan kompor spiritual untuk mereka semua, dan keakraban kontrak mereka dengan kompor baru mereka terbatas. Dengan demikian, proses fusi juga tidak mudah bagi mereka. Untuk Demon Hun Squad kelas 21 tingkat umum, percobaan ini hanya bisa digambarkan sebagai tantangan ekstrim. Kekuatan mereka, kemauan mereka serta tekad mereka memungkinkan mereka untuk menghadapinya. Tetapi jika terjadi kegagalan, mereka sangat mungkin tidak hanya kehilangan kompor spiritual mereka, tetapi juga kualifikasi mereka untuk tetap menjadi tim yang setara. Semua orang memahami hal ini dengan jelas, dan karenanya sama sekali tidak menyerah. Wang Yuanyuan sedang menunggu dalam diam, dikelilingi oleh pemandangan hijau yang tak terbatas, saat vitalitas yang padat muncul dari tubuhnya. Dia bahkan bisa merasakan energi spiritual eksternalnya sendiri secara tak terlihat diperkuat. Namun, dia sedang tidak berminat untuk membenamkan dirinya dalam menikmati manfaat dari peningkatan energi spiritual eksternalnya. Bab 338. Memadukan kompor spiritual, 3. Setelah tidak bisa menjalani percobaan ketiga, dia hanya bisa menunggu di sini dan tidak bisa melakukan apapun. Karena dia tidak ingin membawa masalah pada teman-temannya, dia tidak berusaha untuk pergi. Dan hampir 3 jam telah berlalu. Surga ilusi akan terbuka total hanya 3 hari, jadi setelah 3 jam menunggu pahit, bahkan Wang Yuanyuan tidak bisa membantu tetapi mulai berkultivasi. Jika tidak, dia tidak akan bisa menahan diri untuk pergi. Bagaimanapun, kesepian seringkali merupakan siksaan yang lebih besar daripada rasa sakit. Akhirnya, dengan kilatan cahaya keemasan, sosok muncul di dekat Wang Yuanyuan, dikelilingi oleh cahaya hijau. Ah, tepat setelah muncul, orang ini tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. Saat tubuhnya kejang hebat, dia jatuh ke tanah dan mendarat di pantatnya. Apakah kamu baik-baik saja? Wang Yuanyuan buru-buru bertanya dengan prihatin. Yang pertama muncul tidak lain adalah Zhang Fangfang yang baru saja menerobos ke langkah ke-7. Zhang Fangfang membuka mulutnya lebar-lebar, menarik napas dalam-dalam. Di dahinya, sejumlah besar keringat mengalir. Setelah banyak kesulitan, dia akhirnya santai, dan setelah dia menarik napas dalam-dalam, dia menjawab Wang Yuanyuan sambil tersenyum, aku baik-baik saja. Wang Yuanyuan dengan sedih bertanya,
apakah kamu baik-baik saja? Terakhir kali Anda mengatakan itu, Anda hampir menjadi cacat. Zhang Fangfang memperlihatkan senyuman, sambil menggaruk kepalanya sendiri, saya benar-benar baik-baik saja. Namun, penggabungan kompor spiritual terlalu menyiksa. Jika bukan karena fakta bahwa saya baru saja mencapai langkah ketujuh dan memiliki jumlah energi spiritual yang cukup untuk mencapai fusi, saya khawatir saya belum tentu berhasil melakukannya. Ngomong-ngomong, Ye Xiaolei itu benar-benar cukup lunak, karena energi spiritualku telah mencapai 10.000 unit setelah terobosan ini. Sepertinya dia benar-benar dapat mengontrol dan mengubah peraturan surga ilusi sampai batas tertentu. Wang Yuan tampak terkejut dan senang, fusi itu tercapai? Bagaimana kompor spiritual berubah? Berdiri, Zhang Fangfang memberinya senyuman, ya, saya telah memberikan kompor spiritual yang saya peroleh setelah penggabungan nama kompor spiritual kehidupan kedua. Lihatlah. Mengatakan itu dengan santai, matanya bersinar dengan kilatan keemasan, dan segera setelah itu, cahaya keemasan muncul di dadanya. Seketika, Zhang Fangfang yang lain muncul di depan Wang Yuan, tetapi yang ini tidak memiliki peralatan apapun padanya, membentuk keberadaan yang hanya terbuat dari cahaya keemasan. Aku ini memiliki 1/8 dari total energi spiritualku, dan bahkan dapat menggunakan senjata apapun yang akan kuberikan padanya. Dia akan mendengarkan semua perintah saya. Saya bisa memanggilnya sekali sehari, dan pemanggilan akan berlangsung selama 1 jam. Saya dapat memastikan bahwa perpaduan kompor spiritual menyebabkan mereka memperoleh kekuatan yang besar. Petik 2. Wang Yuan tampak kaget pada sosok emas itu, dipenuhi rasa iri. Kompor spiritual cloning semacam ini hampir mencapai tingkat kedua sebagai kompor spiritual. Itu sudah merupakan amplifikasi yang luar biasa. Dan klon ini juga bertahan untuk waktu yang lama, tetapi yang lebih penting, ia juga bisa menggunakan peralatan. Meskipun dia tidak tahu tingkat apa yang dicapai kompor spiritual Zhang Fangfang, kompor spiritual tingkat kedua pasti akan meningkatkan kekuatannya. Mengandalkan ini, dia sudah memenuhi syarat untuk tantangan untuk mendapatkan armor Yayasan Mithril. Melihat Zhang Fangfang sudah baik-baik saja, dia tanpa sadar mundur. Ketika dia bersiap untuk duduk lagi dan terus menunggu kembalinya rekan-rekannya, Zhang Fangfang tiba-tiba bertanya, Yuan, apakah kamu sudah punya pacar? Wang Yuan berbalik untuk melihatnya dengan kaget. Melihat tatapan panas Zhang Fangfang dan semangat jantan memenuhinya, dia agak hingar-bingar, tanpa sadar menjawab, tidak, saya tidak. Maka itu bagus. Zhang Fangfang tampak santai mendengar jawaban itu. Alis Wang Yuan terangkat, mengapa itu bagus? Apakah menurutmu gadis ini tidak dapat menemukan orang yang menyukainya? Zhang Fangfang segera tampak panik, tidak, jangan salah paham. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Aku hanya menyukaimu. Ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir ini, keduanya tampak tercengang satu sama lain. Wang Yuan hanya merasakan sakit di hatinya, tapi dengan cepat merespon sambil memasang wajah serius, tapi aku tidak menyukaimu. Apakah Anda pikir saya akan memberikan hati saya hanya karena Anda menyelamatkan saya? Biar ku beritahu, aku tidak suka pria. Untuk fakta bahwa Anda menyelamatkan saya akan menebusnya untuk Anda di masa depan. Mengatakan itu, dia segera memalingkan muka, dan berhenti menatap Zhang Fangfang. Namun, pada saat yang sama, dia menemukan bahwa detak jantungnya sendiri menjadi liar, dan ketika dia selesai memberikan jawaban ini, perasaan penyesalan yang sama sekali tidak dikenalnya, langsung menyebar di dalam dirinya. Zhang Fangfang tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya dalam diam. Dia juga tidak menoleh, dan suasananya mulai menjadi canggung. Beberapa saat kemudian, Zhang Fangfang tampaknya sedikit terhibur, dan menyatakan dengan suara yang terdengar kasar dan suram, Yuan, aku belum mengatakan itu sambil percaya bahwa kamu datang untuk menyukaiku. Lagi pula, kita sudah lama tidak mengenal satu sama lain, dan terlepas dari apakah Anda menyukai saya atau apakah Anda menyukai pria atau wanita, perasaan saya terhadap Anda tidak akan berubah. Memberitahu Anda tentang mereka sudah cukup bagi saya. Bahu Wang Yuan gemetar, tapi tanpa menoleh, dia bertanya, apa yang kamu suka dari diriku? Suaranya jelas-jelas melunak, dan pada saat itu, dia memikirkan adegan ketika pria ini menyatakan bahwa dia baik-baik saja bahkan dengan 2 tangan yang cacat. Jawaban Zhang Fangfang adalah, apakah Anda percaya pada cinta pada pandangan pertama? Ini adalah jawaban jujur saya untuk pertanyaan ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak tahu. Namun, saya merasa sangat senang karena takdir memungkinkan saya untuk bertemu dengan Anda. Wang Yuan terdiam sekali lagi, dan Zhang Fangfang tidak mengatakan apa-apa lagi.
Saat ekspresi wajahnya terlihat lebih rileks, dia duduk bersila di tempat yang sama, dengan penuh perhatian memperhatikan gadis jangkung dan ramping yang berdiri di hadapannya. Tepat pada saat itu, siluet kedua muncul dalam lampu hijau. Penampilannya yang menyedihkan bahkan lebih tak tertahankan daripada Zhang Fangfang. Segera menjatuhkan diri ke wajahnya, dia memeluk tanah. Terkejut dan takut dengan kejadian yang tiba-tiba itu, Wang Yuan buru-buru berdiri untuk melihat bahwa Han Yu yang jatuh ke tanah. Han Yu tidak hanya terengah-engah, tetapi segera jatuh pingsan. Tanpa memberi Wang Yuan waktu untuk melangkah maju, cahaya keemasan jatuh tepat pada Han Yu. Itu adalah pemulihan hebat, satu mantra penyembuhan yang ditargetkan dari elemen cahaya. Zhang Fangfang dengan mantap mendorong tangannya ke dada Han Yu, merasakan perubahan di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Zhang Fangfang berkata dengan suara santai, dia baik-baik saja. Jika saya tidak salah, fusinya seharusnya berhasil juga. Ada bentuk energi spiritual cahaya yang sangat lembut namun ulet di dadanya. Ini pasti kekuatan dari kompor spiritual. Wang Yuan mengangguk sebelum melihat ke arah Zhang Fangfang yang serius dan berkata, kalau begitu itu bagus. Keduanya saling memandang, tetapi Wang Yuan segera melarikan diri setelah itu, memalingkan wajahnya lagi. Dia tidak berani melihat lebih jauh ke Zhang Fangfang, secara tak terduga cukup takut untuk melihat tatapan serius di matanya. Kira-kira setengah jam kemudian, Han Yu secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Seperti yang dikatakan Zhang Fangfang, persidangannya berhasil. Setelah menyatu, kedua kompor spiritual menjadi yang baru, yang disebut perlindungan cahaya. Kompor spiritual ini adalah yang tangguh, dan dapat digunakan dalam keadaan apapun, memungkinkan Han Yu untuk melepaskan perlindungan cahaya dalam jarak 5 meter. Perlindungan cahaya ini bisa mencapai kekuatan pertahanan 3 kali lebih kuat dari kekuatannya sendiri, mencapai kekuatan pertahanan obstruksi ilahi. Pada saat yang sama, ketika dia akan menggunakan perlindungan cahaya, di area tertutup, kecuali dari properti elemen kegelapan, energi spiritual dari semua orang di dalam akan dipulihkan dengan kecepatan 10 kali lipat hingga mencapai puncaknya. Tanpa ragu, kompor spiritual ini akan menguat bersamanya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah setelah fusi ini, perlindungan cahaya tampaknya tidak dapat berkembang. Secara keseluruhan, kompor spiritual ini masih sedikit kalah dengan kompor spiritual kehidupan kedua milik Zhang Fangfang. Lin Xin adalah orang berikutnya yang muncul dari kabut cahaya hijau, terlihat sangat lelah. Hei, punya obat kawan, kamu baik-baik saja. Jika fusi gagal biarkan saja, tidak apa-apa selama Anda baik-baik saja. Wang Yuan berkata, mencoba menghiburnya. Han Yu berkata dengan wajah pahit, fusi ini terlalu sulit, sampai-sampai bahkan kendalinya atas api ternyata tidak cukup. Siapa bilang saya gagal? Aku hanya kesakitan karena rambutku. Mencapai titik ini, Lin Xin tidak bisa menahan tangis. Meski demikian, penampilannya cukup membuat siapapun merasa simpati. Gaun ajaibnya dibakar menjadi bekas, dan di kepalanya hanya ada potongan besar rambut hitam. Rambut hijau gelapnya yang anggun benar-benar berubah menjadi arang, begitu pula alisnya. Meskipun demikian, melihat dia berada dalam keadaan yang lebih baik daripada Han Yu dan Zhang Fangfang pada saat itu. Setidaknya dia tidak langsung pingsan. Wang Yuan menyatakan dengan tidak senang, biarkan dia menangis, sampai dia mati karenanya. Apa ada rasa kasihan atas kerontokan rambut Anda? Ini bagus juga. Anda akan menjadi botak seperti Sima. Itu akan membuatmu lebih terlihat seperti laki-laki. Mungkin saudari Siner akan lebih menyukaimu. Betulkah? Suara tangisan Lin Xin menghilang sedikit. Saat dia mengangkat kepalanya, matanya masih berkabut karena air mata, dan bertanya. Wang Yuan dengan malu-malu menjawab, tidak, itu bohong. Zhang Fangfang berkata sambil tersenyum, tidak peduli apa, sejauh ini setidaknya kita semua berhasil. Saya berharap yang lain akan berhasil menyelesaikan pencobaan mereka juga. Setelah tidak kurang dari setengah jam, Chen Yinger dan Sima Xian muncul hampir pada waktu yang bersamaan. Hanya saja keduanya dalam bentuk yang sangat berbeda. Chen Yinger tampak berantakan, dan segera jatuh pingsan di pelukan Wang Yuan, pakaiannya basah oleh keringat dan benar-benar transparan. Dia tidak tahan lagi dan pingsan dengan efek yang hebat. Penampilan Sima Xian bahkan lebih menyedihkan daripada dirinya. Pada saat dia muncul, dia tampak seperti sepotong daging barbeque. Dia menabrak tanah, membawa bau harum daging gosong. Kulitnya terlihat benar-benar berkarbonisasi, dan beberapa bagian dagingnya benar-benar terlihat seperti terbakar. Han Yu dan Zhang Fangfang menyembuhkannya dengan kekuatan penuh, sebelum Sima Xian akhirnya dianggap telah hidup kembali. Tapi mereka berdua masih pingsan, dan tidak bangun bahkan setelah setengah jam. Secara khusus, Sima Xian benar-benar mengalami kerusakan yang sangat serius pada tubuhnya.
Mengambil pil linsin, dan sembuh hanya membuatnya hampir tidak hidup dan tidak lebih. Sulit untuk mengatakan apakah akan ada gejala sisa setelahnya. Cahaya keemasan menembus cahaya hijau, dan sosok emas muncul dari kabut cahaya. Dari elemen cahaya, Sima Xian, Han Yu, dan Zhang Fangfang semuanya sudah muncul, dan Long Hao Chen adalah yang terakhir muncul. Namun, tepat pada saat itu, semua orang terlihat tidak bernyawa. Ini karena dari kabut cahaya hijau itu, kaki putih bersih yang ramping dan mulus muncul. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 339. Ini berbeda, pahamu, tidak ada kesalahan tentang fakta bahwa mereka mengenali elemen cahaya, tetapi pengguna terakhir dari elemen cahaya yang tersisa adalah Long Hao Chen. Mungkinkah dia mengalami perubahan gender? Melihat paha yang panjang dan ramping itu, semua orang merasa lesu. Mata mereka terbuka lebar dan mulut ternganga, mereka terlihat akan berteriak ketakutan total. Tetap saja, paha ramping itu untungnya tidak terlihat telanjang. Setelah 20 cm paha muncul di tengah-tengah cahaya hijau ini, rok pertempuran emas ringan segera muncul dan menutupi bagian yang tersisa di atas. Ini setidaknya bisa mencegah semua orang memiliki pikiran liar dan hayalan. Di tengah tatapan tak bernyawa ini, keindahan yang tampak manis keluar dari kabut. Setelah dewasa sepenuhnya, dia mencapai ketinggian lebih dari 1 meter dan 70 cm, kira-kira seukuran Wang Yuan, dan membawa keindahan yang memberikan perasaan keberadaan ilahi. Rok pertempuran emas melindungi tempat-tempat terpentingnya, tetapi di samping dadanya, lengan dan pahanya, memberikan perasaan berharga seputih susu seperti permata, dan di dahinya ada permata emas berbentuk kaltrop. Wajah elegan ini membawa senyum redup, dan di tangan kanannya ada tongkat emas sepanjang 2 meter, tertanam dengan permata emas yang memancarkan kemegahan lembut. Kecantikannya memberikan perasaan sakral tanpa cacat sedikit pun, dan kakinya yang indah tidak langsung menyentuh tanah, tetapi melayang setinggi 1/5 meter di udara. Merasakan tatapan lesu semua orang, gadis itu memiliki senyuman di wajahnya. Apa kau tidak mengenaliku? Kamu, Lin Xin berteriak kaget. Tongkat di tangan kanan gadis itu menyala dengan cahaya, saat bagian atas tubuhnya membungkuk ke depan. Segera setelah itu, 3 pasang sayap tiba-tiba menyebar di punggungnya, seperti kelopak bunga. Masing-masing sayap cerah memiliki tampilan transparan seperti sayap kupu-kupu, tetapi jauh lebih besar. Begitu mereka menyebar, lingkaran cahaya seperti sinar matahari segera muncul di bawah gadis itu, saat kabut cahaya keemasan yang lembut berputar di sekitar tubuhnya. Yating! Semua orang berteriak secara bersamaan, menatap bodoh peri itu. Apakah itu benar-benar peri elemen cahaya yang telah mereka rampok dari tangan iblis di bawah pimpinan Long Hao Chen? Apakah ini nyata? Tidak mengherankan jika mereka berada dalam keadaan syok karena Yating saat ini terlihat hampir sama dengan manusia. Jika dia mendarat di tanah dan mencabut sayapnya, dia akan terlihat sama seperti gadis manusia biasa. Seperti dia sekarang, dia tampak jauh dari entitas yang terbuat dari energi murni. Wang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat dan menyentuh tangan Yating, merasakan kelembutan, kehangatan, dan kulitnya yang halus. Rasanya sangat nyaman saat disentuh. Kamu mendapatkan formulir dewasa? Lebih tepatnya, dia seharusnya menjadi peri sejati, sebenarnya peri yang berbeda dari sebelumnya. Suara Long Hao Chen bergema, dan segera setelah itu, dia melangkah keluar dari kabut hijau yang sama di udara. Dibandingkan dengan yang lain, dia tampak hampir tidak terpengaruh. Tidak terlihat lelah dengan cara apapun, dia hanya memberikan tatapan aneh pada Yating. Yating saat ini adalah hasil dari perpaduan 2 kompor spiritual, dan ini bisa disebut perubahan yang tidak disengaja. Surga ilusi tidak diragukan lagi adalah tempat yang paling pas untuk peri hidup, dan karena kebetulan takdir ini, Yating telah menyerap sejumlah besar esensi vital dan cahaya. Semua lukanya telah sembuh total, dan dia mendapatkan tubuh jasmani dalam prosesnya. Tentu saja, dia tidak benar-benar menjadi manusia. Dia masih tetap menjadi entitas yang terbuat dari energi. Namun, energi tersebut hanya mencapai tingkat kondensasi yang tinggi sehingga menghasilkan entitas yang hampir bersifat fisik. Seperti yang dikatakan Long Hao Chen, dia sekarang adalah peri sejati dan bukan hanya peri unsur lagi. Kompor Sein spiritual dalam perbandingan tampak lebih lemah dari Yating. Kemampuan menariknya juga telah diserap oleh Yating, dan bahkan Blue Rain Long Hao Chen yang rusak, Hibiscus of Light sekarang dimasukkan ke dalam tubuh Yating. Bahkan jika dipulihkan di masa depan, Long Hao Chen akan membutuhkan Yating untuk menyerahkannya kepadanya untuk menggunakannya. Kasus Long Hao Chen khawatir masih terjadi, dan kemampuan menarik dari kompor spiritual Sein berubah dalam proses fusi, menjadi bagian dari kemampuan Yating. Secara keseluruhan, perpaduan tersebut bisa dikatakan menjadi keuntungan sepenuhnya bagi Yating.
Tentu saja, Yating masih kompor spiritual Long Hao Chen, dan kesepakatan mereka tidak berubah, tetapi hanya memperkuat hubungan langsung antara pikiran mereka. Perbedaan dari sebelumnya adalah bahwa Yating saat ini adalah individu miliknya, diberkati dengan kemampuan untuk berpikir untuk dirinya sendiri dan kecerdasan. Sekarang, dia bisa bertindak sebagai penyihir cahaya independen yang nyata. Dia mampu mencapai semua yang bisa dicapai oleh penyihir ringan dengan peringkat yang sama, bahkan mungkin lebih baik daripada yang terakhir. Adapun pertumbuhan kekuatannya, itu semua tergantung pada Long Hao Chen. Bagi Yating, perubahan ini benar-benar sangat memuaskan, dan pandangannya tentang Long Hao Chen telah berubah seluruhnya. Namun ini adalah hal yang membuat Long Hao Chen sakit kepala terbesar. Dia yang paling tidak ingin melihat Kair menjadi tidak senang atas perubahan Yating. Dia akan senang bertindak sebagai teman Yating, tapi tidak akan pernah ada yang lebih dari itu. Cantiknya, jika saya belum memiliki Siner, saya akan benar-benar jatuh cinta pada Anda. Lin Xin menyatakan tanpa rasa malu, membawa ekspresi menyedihkan yang menyebabkan semua yang lain tidak dapat membantu tetapi mengungkapkan senyuman meskipun situasinya. Long Hao Chen memberitahu Yating, silakan ubah kembali ke ukuran asli Anda. Yating cemberut menanggapi, tapi Tuan, ini akan mengurangi kekuatan saya. Long Hao Chen mengungkapkan senyuman yang dipaksakan, itu harus dilakukan jika Anda kembali ke ukuran yang Anda miliki sebelumnya. Pada saat kami membutuhkan Anda untuk bekerja keras, Anda dapat kembali ke formulir ini. Evolusi Yating bahkan memberinya kemampuan bicara manusia. Baik. Yating mengangguk, agak tidak puas, dan di bawah tatapan pria yang menyesal, lingkaran cahaya menghilang saat dia kembali dengan cepat ke ukuran kecil. Pengurangan ukuran ini sangat menyeluruh, sampai-sampai dia sekarang hanya sekitar 1/3 meter panjangnya, terbang ke bahu Long Hao Chen tempat dia duduk. Meskipun dia sudah kembali ke ukuran kecil, Long Hao Chen masih merasa sedikit canggung tentang dia duduk di bahunya. Tetapi dia telah memerintahkan Yating untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan karena keegoisan, jadi meminta lebih banyak bukanlah hal yang baik. Berbalik dan melihat kabut hijau tua itu, tatapan Long Hao Chen menjadi panik, saat dia menggumamkan kata-kata, sekarang kita hanya merindukan Kair. Memang, saat ini semua orang sudah kembali kecuali Kair. Karena Sima Xian dan Chen Yinger tampak terluka parah, dia untuk sementara tidak bisa bertanya kepada mereka tentang pencobaan mereka. Kemungkinan kompor spiritual hilang tidak bisa dikesampingkan. Yating tidak tinggal diam dan melepaskan mantra penyembuhan satu demi satu, mengarahkannya ke Sima Xian dan Chen Yinger. Mengenai penyembuhan, dia jauh lebih dapat diandalkan daripada Han Yu dan Zhang Fangfang. Memiliki seseorang yang benar-benar bisa menyembuhkan juga berarti bahwa Demon Hun Squad kelas 21 tidak lagi kekurangan pendeta. Waktu berlalu menit demi menit, dan tampilan Long Hao Chen hanya menjadi semakin panik. Tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dia tak henti-hentinya berdoa. Kair, jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Anda pasti harus sukses. Dia sudah dipenuhi dengan penyesalan, menyesali bahwa dia menambahkan satu kompor spiritual lagi untuk diambil Kair. Jika ini hanya tentang menggabungkan kompor spiritual samsara dan kompor spiritual 1000 serangan, persidangan akan lebih mudah baginya. Sementara Long Hao Chen dipenuhi dengan penyesalan, suara manis bergema di benaknya, sangat bodoh, kamu khawatir bukan? Melayani Anda dengan benar. Aku akan membawamu ke tempatnya, dia sudah benar-benar tidak berdaya, dan membutuhkanmu untuk membawanya kembali. Ini adalah suara Ye Xiaolei. Long Hao Chen bersukacita atas pernyataan ini dan buru-buru mengangguk sebagai jawaban. Dalam kilatan lampu hijau, dia memutar tubuhnya sendiri lagi, dan segera setelah itu, Long Hao Chen menghilang ke dalam lampu hijau. Namun, Yating ditolak oleh lampu hijau itu dan tidak bisa masuk bersama Long Hao Chen. Ketika penglihatannya kembali jernih, dia menemukan dirinya di kolam hijau yang sama di mana penggabungan kompor spiritual terjadi. Air di sini sebenarnya tidak terlalu dalam, dan murni terbuat dari energi vital. Terlepas dari situasinya, dia hanya merasa senyaman saat berendam di air yang dalam ini. Menurut kata-kata Ye Xiaolei, ini bukanlah tempat yang sama di mana dia dulu, tetapi tempat di mana kompor spiritual Kair berlangsung. Tapi di mana Kair? Meskipun Long Hao Chen merasa gelisah jauh di dalam, dia masih menenangkan dirinya, dan tidak mencari secara membabi buta. Dengan perlahan menutup matanya, dia mengandalkan kekuatan mentalnya untuk memperkuat persepsinya sendiri, mencari jejak kehadiran Kair. Ruang hijau tua ini tampak tak berujung, tetapi Long Hao Chen dengan sangat cepat menemukan jejaknya dengan kekuatan mentalnya yang besar. Segera, energi hidup yang lemah dirasakan olehnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia membuka matanya dan menuju ke tempat di mana inderanya menuntunnya, menuju kehadiran yang hidup itu. Itu Kair? Semakin dekat, Long Hao Chen menemukan Kair hanya dengan pandangan sekilas.
Pada kondisinya saat ini, tubuhnya benar-benar basah kuyup ke dalam cairan hijau, dengan hanya wajahnya yang mengapung di atas air, terlihat pucat hingga tingkat yang mengancam. Jika bukan karena denyut nadi lemah yang masih tersisa, dia mungkin akan terlihat seperti mayat yang mengambang di atas air. Kair, Long Hao Chen memanggil dengan enggan, dan buru-buru melemparkan dirinya ke arahnya, memeluknya. Pelukan ini bukanlah sesuatu yang serius, tapi dia langsung terlihat lesu. Memasuki kontak dengan kulit halusnya, bahkan dengan adanya cairan hijau tua, dia dengan jelas merasakan sensasi sentuhan lembut ini. Lekuk tubuhnya yang indah dan semua bagian tubuhnya telanjang. Di bawah sentuhan ini, Long Hao Chen merasakan sesuatu yang mirip dengan sengatan listrik. Meskipun Kair dan dia sudah bersama cukup lama sekarang, mereka berdua masih sangat muda dan cuek tentang hal-hal antara pria dan wanita. Dengan ketakutan melukainya, Long Hao Chen tetap pendiam dan hanya memberinya ciuman dan pelukan paling banyak. Tapi dia tidak pernah secara langsung menyentuh kulitnya seperti itu. Pada saat ini, meskipun dia bahkan tidak membawa Kair keluar dari air, dia bisa merasakan setiap bagian tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki semacam perasaan dekat. Namun, kelesuan Long Hao Chen hanya berlangsung sebentar, dan terlepas dari perubahan intens di hatinya dan rasa malunya, keselamatan Kair paling penting baginya. Dia menggigit ujung lidahnya sendiri yang menyebabkan rasa sakit yang tajam, untuk membangunkan pikirannya sendiri dan perlahan-lahan menuangkan energi spiritual suci lembut miliknya ke dalam tubuh Kair. Bab 340. Ini berbeda, paha Anda. 2. Long Hao Chen memasukkannya dengan sangat lambat dengan energi spiritualnya, karena takut menyebabkan kerusakan pada tubuh Kair. Setelah sebagian energi spiritualnya mengalir ke tubuh Kair, ia berhasil merasakan kondisinya melalui energi spiritualnya. Tubuh Kair berada dalam kondisi yang mengerikan, banyak saluran energinya hancur dan beberapa meridian terpenting hampir putus. Hanya energi vital hijau tua yang fantastis yang nyaris membuat mereka tidak terikat. Menggunakan kata-kata tergantung pada seutas benang untuk menggambarkan kondisi Kair tidaklah berlebihan. Jika bukan karena perendaman di kolam hijau yang menghidupkan, itu hanya akan membutuhkan waktu sekejap untuk mati. Merasakan bahaya yang dihadapi Kair, Long Hao Chen terguncang lebih keras jauh di dalam, dan aliran energi spiritualnya dilepaskan lebih hati-hati. Mantel suci yang lembut menyebar ke depan, membungkus Kair dan dia di dalam. Bukan karena Long Hao Chen tidak mampu menggunakan mantra penyembuhan yang lebih kuat, tetapi kondisi Kair saat ini terlalu lemah. Oleh karena itu, dia tidak berani menggunakan mantra intensitas tinggi untuk menyembuhkannya, hanya dengan hati-hati memulihkan tubuhnya. Dia tidak bisa terlalu tergesa-gesa atau yang lain, dia sangat mungkin menghasilkan efek sebaliknya. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, saluran energi Kair yang rusak akhirnya pulih, dan meskipun ini tidak bisa disebut penyembuhan total, setidaknya bisa dijamin bahwa semua saluran energinya terhubung kembali. Jauh di lubuk hatinya, dia berterima kasih kepada Ye Xiaolei dari hatinya. Saluran energi Kair telah rusak parah, tetapi karena perawatan yang diberikan oleh surga ilusi, saluran yang rusak itu hampir tidak dapat dipertahankan oleh energi lembut kehidupan, yang tidak hanya menyelamatkan nyawa Cai tetapi juga membuatnya jauh lebih mudah. Dia untuk merawatnya, mantel suci yang mengelilingi Kair tidak menghentikan efek penyembuhannya dari awal hingga akhir. Saat tubuh Kair berangsur pulih, gelombang energi satu demi satu memasuki saluran energinya, dan diserap bersama dengan energi vital dari sekitarnya. Dengan bantuan dari sihir penyembuhan Long Hao Chen, pemulihan Kair dipercepat. Lama kemudian, tubuh Kair sedikit bergetar, dan dia perlahan membuka matanya. Namun, Long Hao Chen sekali lagi terlihat lamban, dan itu persis karena gemetar Kair. Itu cukup kuat untuk mempengaruhinya dan menyebabkan gerakan ceroboh yang mengikutinya. Tangan kanannya menyelinap di dadanya, dan meraih gundukan naik yang lembut dan lembut. Jari-jari dan telapak tangannya menangkupnya, dan bahkan jika dia lebih bodoh dalam hal ini, dia masih akan tahu apa yang dia sentuh. Pada saat itu terjadi, mata Kair sudah terbuka dan dia merasakan kehangatan tangan besar Cai padanya. Saling menatap, keduanya tampak sama membosankannya dengan rekan mereka. Kamu, suara gemetar Kair ringan, dan rona merah merona muncul di wajahnya, menyebar dengan mulus bahkan ke lehernya. Long Hao Chen tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Menggerakkan tangannya bukanlah solusinya, dan menyingkir juga tidak benar. Dan dorongannya yang mencengangkan benar-benar mendorongnya untuk melanjutkan. Mengangkat lengannya dengan gerakan yang berlebihan, gigi putih mutiara Kair menggigit bibirnya sendiri saat dia memegang Long Hao Chen dengan kedua tangannya, menekan tubuhnya sendiri lebih dekat dengannya. Tidak berani melihatnya lebih jauh, dia bisa merasakan detak jantungnya sendiri bertambah cepat saat tingkat kepanikannya meningkat. Namun, selain rasa panik dan rasa malunya, dia merasa lebih puas dari apapun.
Pengalaman masa lalu Kair hanya diisi dengan kegelapan dan kesepian, tetapi sejak bertemu Long Hao Chen, hatinya terus berubah tanpa henti. Setiap kali dia menghadapi bahaya atau kesulitan, idiotnya adalah yang pertama bergabung di sisinya setiap saat. Di mata Long Hao Chen, ini wajar saja, tetapi di mata Kair, ini adalah kebahagiaan terbesar. Setelah mengalami rasa sakit yang tidak manusiawi dari penggabungan kompor spiritualnya, yang pertama dia lihat setelah sadar kembali adalah dia. Perasaan keintiman dari tubuhnya mencapai tingkat yang memalukan. Tetapi pertama-tama, yang pertama dia lihat setelah mengalami semua rasa sakit ini adalah pria yang dicintainya. Apa yang bisa menyenangkannya lebih dari itu? Jadi, dia tidak menyalahkan Long Hao Chen dengan cara apapun, dan di atas itu, dia percaya Long Hao Chen tidak menjadi tipe orang yang memanfaatkan kelemahan seseorang. Esensi cahaya lembut yang memenuhi tubuhnya sudah menjadi bukti bahwa dia baru saja menyembuhkannya. Atau mungkin dia menyembuhkannya di tempat itu? Ketika seseorang benar-benar sangat mencintai orang lain, tidak peduli kesalahan apa yang akan dilakukan orang yang dicintai, kekasihnya seringkali hanya melihat poin-poin baiknya. Namun, ini pada gilirannya membawa Long Hao Chen sensasi yang sama sekali berbeda. Di setiap tempat khusus tubuhnya, Long Hao Chen merasa tekadnya terpapar pada cobaan yang bahkan lebih mengerikan daripada pada saat perpaduan antara kompor spiritualnya. Seluruh tubuhnya kaku karena itu. Jangan pernah lupa bahwa bagaimanapun dia adalah seorang perawan kecil yang muda dan penuh semangat. Selain itu, ia menjadi jauh lebih cepat daripada orang lain seusianya, dan tingkat kedewasaannya adalah... Idiot, kenapa kamu masih belum memberiku pakaian untuk dipakai? Wajah Chai terkubur di dadanya saat dia mengucapkan kata-kata ini dengan suara kecil. Oh ya, mendengar kata-kata Kair, Long Hao Chen bergegas mengeluarkan beberapa pakaiannya sendiri dari Eternal Melody. Tidak khawatir tentang pakaian yang akan dikenakannya, Kair sudah berdiri dari kolam air. Gerakannya sangat cepat, dan dengan pergantian tubuhnya, pakaian Long Hao Chen sudah menutupi sosoknya. Namun, karena dia hanya dibalut pakaian atas, pemandangan dari pahanya yang ramping tidak dapat dihindari, dan terlepas dari penutup yang terbentuk di area penting, ini memberikan perasaan memikat yang lebih misterius. Long Hao Chen dengan bodoh menatapnya. Penglihatannya sangat bagus, dan meskipun dia hanya sekilas melihat perubahan Kair, dia masih melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat, dan sepertinya telah melihat segalanya. Sekarang, dia bahkan tidak berani bergerak, karena takut perasaan berapi-api di hatinya akan melonjak. Tidak berani menunjukkan gerakan penuh kasih sayang terhadap Kair, dia saat ini seperti api yang dikelilingi oleh gelombang minyak, siap berubah menjadi api yang mengamuk kapan saja. Melihat wajahnya yang benar-benar merah, Kair hanya meliriknya sekilas sebelum berlari ke punggungnya, kamu tidak diizinkan untuk mengintip. Oh ya? Long Hao Chen memberikan jawaban dengan susah payah, tetapi pemandangan apel adamnya menelan kembali air liurnya menjualnya. Paha Kair tampak berbeda dari paha Yating. Long Hao Chen menemukan keterkejutannya bahwa pikiran tertentu mencapai otaknya. Pikiran ini adalah bahwa Yating memang cantik, dari kakinya yang panjang dan ramping hingga sosoknya yang lurus sempurna, kaya dan tanpa celah, tetapi meskipun Kair kurang banyak dibandingkan, kakinya memiliki lekukan yang ramping dan tubuhnya memiliki aroma manis yang sangat unik. Untuk gadis manusia muda. Lebih penting lagi, melihat kakinya, meskipun Long Hao Chen merasa malu, rasanya seperti melepaskan dia dari semua beban. Baiklah, waktunya kita pergi sekarang. Suara lembut Kair terdengar di punggungnya. Dalam gerakan mekanis, Long Hao Chen berbalik, segera melihat bahwa Kair telah berubah kembali ke beberapa pakaian hitamnya sendiri yang menutupi semua kecantikan tubuhnya. Dia juga mengembalikan pakaian Long Hao Chen padanya. Melonggarkan napasnya sendiri, Long Hao Chen memulihkan pakaiannya sendiri. Tetapi ketika dia menyentuh ujung jari Kair, dia menjadi tidak dapat menahan perasaan terbakar di dadanya, dan segera mendekatinya untuk menangkap bibirnya dengan ciuman. Tangannya juga jatuh sembarangan di tempat yang sama di mana dia menyentuhnya saat itu di dalam air, sembarangan meremas bengkak lembut terlepas dari pakaiannya. Scion of Light bukanlah orang suci, dan bahkan jika dia adalah seorang suci, pasti masih ada saat-saat ketika dia tidak dapat menahan diri sampai batas tertentu. Karena luka Kair sangat parah, jadi Long Hao Chen ingin menstabilkannya untuk saat ini. Jadi, bahkan jika perasaan yang mengisi hatinya membara, dia hanya membiarkannya muncul sebentar sebelum membawa Kair kembali ke kuil ilusi dengan terburu-buru. Yating, sembuhkan Kair. Long Hao Chen mendarat, dan memberitahu Yating yang merasa masih sedikit tidak puas karena telah ditinggalkan olehnya sebelumnya. Kair saat ini masih lemah, dan tidak melihat perbedaan apapun tentang Yating. Long Hao Chen berpaling ke arah Zhang Fangfang, saudara Zhang, tolong tinggal di sini lebih lama lagi,
saya harus mengirim rekan-rekan saya terlebih dahulu. Metode ini adalah rahasia terbesar tim kami, jadi tolong jangan tanya atau beritahu orang lain tentang itu. Zhang Fangfan mengangguk sebagai jawaban, tenanglah. Mengatakan bahwa dia langsung berjalan di depan Wang Yuanyuan, pukul aku. Wang Yuanyuan menjadi kosong. Dengan tatapan mendalam padanya, Zhang Fangfang melanjutkan, dengan cara ini saya tidak akan melihat, atau mendengar atau merasakan apapun. Bukankah itu cara terbaik untuk menjaga rahasia ini? Long Hao Chen berkata dengan tergesa-gesa, Saudara Zhang, tidak perlu pergi ke. Bahkan sebelum dia selesai, tangan Wang Yuanyuan memukul sisi Zhang Fangfang dengan gerakan memotong. Seketika, tubuhnya menjadi lemas dan jatuh ke tanah di bawah dukungan Wang Yuanyuan. Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi dengan mengatakan, Yuanyuan, jadi kamu benar-benar menggunakan tanganmu seperti itu. Wang Yuanyuan menatapnya sekilas, bertanya, apakah Anda ingin saya melakukan hal yang sama kepada Anda? Jangan, tidak perlu. Lin Xin berulang kali melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Wang Yuanyuan melihat ke arah Zhang Fangfang yang tidak sadar berpikir diam-diam dalam kemarahan, melayani Anda dengan benar, untuk mengganggu hatiku. Karena sudah larut, Long Hao Chen tidak berani membuang waktu lagi. Meninggalkan Zhang Fangfang, Kair dan Yating di sana, dia memicu melodi abadi dan memindahkan rekan-rekannya kembali. Cedera Sima Xian dan Chen Yinger sudah stabil. Hanya saja mereka masih tertidur lelap. Luka mereka sebenarnya tidak sepenting Kair, dan setelah beberapa lama penyembuhan, mereka hanya membutuhkan perawatan untuk sementara waktu. Dengan kilatan cahaya keemasan, Long Hao Chen kembali ke kuil ilusi. Merasakan perubahan pada esensi cahaya di udara, dia tidak bisa membantu tetapi membiarkan beberapa kejutan muncul dari matanya. Setelah kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih, kendalinya atas elemen cahaya tampak jauh lebih kuat, sejauh ia berhasil memanipulasi melodi abadi dengan lebih lancar. Di atas itu, dia sudah kembali ke kuil ilusi, dan tidak berada di surga ilusi lagi. Jadi, dipindahkan kembali tidak menghabiskan begitu banyak energi spiritual. Setelah membangunkan Zhang Fangfang dan membiarkan Yating kembali ke tubuhnya sendiri, Long Hao Chen memimpin kelompok 3 orang keluar dari kuil ilusi. 3 hari bukanlah waktu yang lama, tetapi juga tidak singkat. Baik aliansi kuil dan iblis menunggu dengan tidak sabar di luar kuil. Bagaimanapun, kali ini, tokoh-tokoh penting dari kedua belah pihak telah berpartisipasi.